Selamat malam sahabat-sahabat para pecinta tasanaji dimanapun Anda berada. Berbudaya dengan keris bukan dengan Inggris. Nah teman-teman sekalian, kali ini ada 3 sub, 2 sub dalam satu jagrak ini. Jadi ini jagrak dinding sebetulnya. Jadi ini ada pemindahan dari satu lokasi ke kamar yang lain teman-teman. Nah saya ini mau nge-review satu pusaka yang merupakan pusaka warisan dari Singosari teman-teman ya, warisan dari Singosari. Nah seperti ini adalah kerisnya teman-teman sekalian. Ini adalah keris Singosari, langsung saja dibuka ya. Jadi kalau melihat dari sandangannya adalah sandangan walikat teman-teman ya, sandangan walikat. Nah oke, seperti apa kerisnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Nah, inilah kerisnya teman-teman sekalian. Keris ini berdapur jalak teman-teman. Tepatnya adalah jalak ngure. Namun bentuknya sudah betul-betul korosif ya di seluruh bagian wilayah. Nah, jalak ngure, berdapur jalak ngure dan bertangguh Singosari ini. Ya, bagaimana ciri khas daripada keris Singosari teman-teman? Yaitu merupakan keris yang gestur besinya terlihat hitam keabu-abuan, ya, pandas pulen dalam lumer besinya. Teman-teman sekalian, coba Anda perhatikan. Jadi kalau orang perkerisan banyak menyebut keris jalak Singosari seperti itu. Nah, sedikit saya akan sampaikan kepada Anda bagaimana histori yang sangat fenomenal pada era Majapahit. Maksud saya adalah Singosari, teman-teman. Sebetulnya Singosari ini merupakan nama ibu kota sebetulnya. Ibu kota dari kerajaan Tumapel. Nah, kerajaan Tumapel sebetulnya nama kerajaannya adalah Tumapel, teman-teman. Ibu kotanya adalah Singosari. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat lebih mengenal nama Singosari. Jadi Singosari itu yang berpusat ibu kota di daerah Malang dulu ya, Jawa Timur. Jadi Jawa Timur merupakan gudangnya ini ya, wilayah kerajaan memang. Teman-teman sekalian, Singosari adalah kerajaan yang sangat masyhur, terkenal, dan sangat disegani bahkan seantero Nusantara ini. Tahun 1292 Masehi merupakan puncak kejayaan daripada kerajaan Singosari sekaligus runtuhnya Singosari akibat pengkhianatan pemberontakan dari Jayakatwang. Sebetulnya Jayakatwang ini merupakan besan dari raja terakhir Singosari yaitu Kertanegara. Merupakan besan dan kekerabatan teman-teman. Nah, dalam versi lain Jayakatwang ini dihasut oleh Arya Wiraraja yang dulunya juga merupakan Arya Wiraraja ini bagian penting dari pejabat Singosari. Nah, karena banyak mengalami Raja Kertanegara ini banyak mengalami yang namanya interpelasi terus ya. Jadi ditolak terus, dalam artian sering membantah. Akhirnya Arya Wiraraja itu dipindah ke area Madura. Dalam versi sejarah lain teman-teman sekalian, Jayakatwang ini dihasut untuk memberontak Singosari tahun 1292 Masehi. Akhirnya terbentuklah sebuah siasat perang yang dinamakan waktu itu Jaran Guyang yang diprakarsai oleh Jayakatwang.
Akhirnya pada waktu itu 1292 Masehi, maka runtuhnya daripada Singosari, yaitu tewasnya, meninggalnya Raja Kertanegara, Raja Singosari terakhir, juga sebagai simbol runtuhnya daripada kerajaan Singosari. Nah, keris ini teman-teman sekalian itu diestimasi ada pada era abad ke-1300, yaitu abad ke-13, sekitar tahun 1292 bersamaan dengan pemberontakan daripada Jayakatwang. Berarti sudah ada 800 tahunan yang lalu ya senjata ini. Jadi menjadi saksi bisu ini teman-teman sekalian. Nah, begitulah sedikit kisah teman-teman sekalian bagaimana runtuhnya. Sebetulnya waktu itu tahun 1292 itu merupakan tahun puncak ya, puncak kejayaan daripada Singosari atau Tumapel, dan sekaligus menjadi runtuhnya daripada Singosari akibat pemberontakan dari Jayakatwang tersebut. Namun di balik itu semua, setahun berikutnya ada pembalasan dari Raden Wijaya yang merupakan Raden Wijaya ini merupakan atau Dyah Wijaya itu merupakan menantu daripada Kertanegara, Raja Singosari terakhir. Jadi dibalaslah Jayakatwang tersebut yang mendeklarasikan sebagai raja dari Kerajaan Kadiri waktu itu. Diseranglah dan diberangus oleh Dyah Wijaya atau Raden Wijaya ini. Sehingga tahun 1293, setahun setelah runtuhnya Singosari, maka Raden Wijaya mendeklarasikan untuk pertama kalinya sebagai Raja Mojopahit yang ditengarai itu ada di daerah Mojokerto dan sekitarnya, itu ibu kotanya teman-teman sekalian. Nah, itulah awal mulanya Mojopahit, Raden Wijaya. Dan banyak fenomena-fenomena selanjutnya tentang kisah-kisah daripada Mojopahit yang sangat masyhur. Bagaimana adanya Gajah Mada, Tribuana Tunggadewi, dan lain-lain. Sangat-sangat fenomenal teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian kembali lagi kepada pembahasan keris Jalak Singosari ini. Panjangnya kira-kira ada 39-40 cm ya. Jadi masih sangat utuh dan peksinya ini kotak teman-teman, sesuai bagaimana ciri khas daripada keris Singosari. Ya. Bagaimana kelebihan dari jalak? Nah, sudah sering saya jelaskan bahwa jalak itu merupakan contoh atau makna daripada hewan yang sangat setia pada pasangannya. Dan burung jalak itu kalau nyari rezeki itu tidak merugikan hewan lain teman-teman, malah menguntungkan, seperti hanya mencari kutu di punggung kerbau dan lain-lain. Teman-teman sekalian, keris-keris Singosari yang merupakan keris yang dibuat oleh empu-empu hebat, empu-empu mumpuni serta linuwe. Karena apa? Karena segi pembuatannya itu melalui sebuah perjalanan ritual yang sangat panjang. Ada puasa di situ, ada sebuah ritual pengharapan yang besar. Karena simbol pengharapan yang besar kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dikonversikan pada era-era zaman sekarang, kebanyakan pakris atau kolektor kalau enggak punya keris Singosari itu kurang marem katanya. Bagai garam, bagai sayur tanpa garam. Karena apa? Karena keris Singosari teman-teman itu bisa dibuat sebagai tindih atau penetralisir aura-aura negatif, aura-aura hitam pada keris-keris lainnya. Jadi misalkan saya ini punya keris ini segini banyaknya, ada mungkin 90 biji. Dengan adanya keris Singosari, ketika ada keris-keris lainnya, ya, keris-keris lainnya ini ada yang beraura negatif, itu keris Singosari itu dapat bisa mengatasi hal tersebut. Sehingga aura negatif itu bisa pergi, bisa diredam teman-teman sekalian. Itulah kelebihan daripada keris-keris Singosari. Nah, sudah berusia 800 tahunan yang lalu. Yang jelas keris ini sudah cukup lama ada di saya ya, untuk meredam aura-aura negatif.
ketika dipegang seperti ini pun terasa auranya teman-teman sekalian. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu, terus semangat untuk mengoleksi, ngurik-ngurik budaya di Nuswantara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.